Ya, kembali lagi bersama channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasa soal-soal. Namun pada kali ini soal yang berkaitan dengan kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Ya, oke. Di sini ada urea. Ya, jadi urea ini, nah ini ya, urea ini dia adalah senyawa non elektrolit, ya. Nah, karena pertanyaannya adalah untuk mencari titik didih dan titik bekunya, maka kita harus mencari nilai delta TB dan delta TF-nya. Oke, kita cari delta TF-nya dulu ya. Oke, untuk delta TF, nah, itu, nah kita cari massa ureanya 12 gram ya. Nah, 12 gram dibagi MR urea itu kita tahu kalau misalkan kita cari nilai MR dari nilai masing-masing AR-nya. Nah, ini senyawanya kan dengan rumusnya CONH2 dua kali. Nah, ini nanti kita dapat 60 ya. Nah, untuk bagaimana cara mencari MR, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Dikali, nah ini 12/60 terus dikali 1000 kali massa pelarut. Massa pelarutnya adalah 250. Nah, berarti ini, nah ini untuk mencari molalitasnya. Langsung dikalikan nilai KF. Karena kita mau mencari nilai delta TF ya. Oke. Berarti ini berapa? Kita bisa cari, ini hasilnya 4, ini 1/5 ya. Oke. Jadi tinggal kalian bisa dapat 4/5 dikali nilai KF-nya itu 1,86 ya. Kita bisa lihat sini 1,86. 1,86 derajat Celcius. Nah, hasilnya kurang lebih 1,488 ya, itu delta TF. Nah, untuk nilai delta TB, nah sama, kita cari molalitas ini, tetapi ininya KB ya. Nah, berarti kan molalitas kali KB. Kan kita udah dapat tadi molalitasnya 4/5 sama ya, karena itu zatnya pun zat yang sama. Cuman kalau TB itu cari nilai KB. KB-nya berapa? KB-nya itu 0,52. Nah, gitu. Berarti 4/5 kali 0,52 berapa? Oke. Sip. Nah, berarti kalau delta TF, delta TB. Nah, berarti kalau misalkan untuk mencari titik didih, misalkan titik didih larutan atau titik beku larutannya, tinggal kalau misalkan untuk titik beku ya, misalkan untuk mencari TB, TF larutan, TB larutan dulu, TB larutan. Nah, berarti cari TB air, titik didih air, TB itu titik didih ya, titik didih air ditambah tadi delta TB-nya berapa. Nah, titik didih air itu sekitar 100 derajat Celcius ditambah 0,416. Berarti hasilnya 100,416 derajat Celcius. Nah, untuk TF larutan atau titik beku larutan itu sama, beku air. Sorry, ini pakai ini juga ya derajat ya. Nah, dikurangi delta TF. Kenapa dikurangi? Kan namanya juga penurunan. Ya. Kan penurunan titik beku. Kalau titik didih mah kenaikan titik didih, makanya ditambahin ya. Nah, T0F-nya itu berarti 0 derajat Celcius dikurangi yang tadi
1,488. Hasilnya minus 1,488 derajat Celcius ya. Nah, itu dia ya hasilnya. Nah, dapat ya. Oke, jadi jawabannya kita cari TTB larutannya 100,416, TF larutannya minus 1,488. Jadi jawabannya ini. Gampang ya, kalian bisa coba di rumah. Oke, untuk soal selanjutnya di sini kita punya glukosa. Nah, glukosa itu identiknya dengan larutan non elektrolit juga ya. Oke. Kita mau mencari titik beku larutannya. Ya, seperti biasa, kalau mencari titik beku kita harus tahu dulu nilai delta TF ya. Dimana ini kan molal kali KF ya. Nah, oke. Nah, untuk ini kita kan glukosa dimana nilai AR masing-masingnya itu C12, H1, O16. Berarti kita harus cari dulu nih nilai MR-nya ya. Oke, kita nilai MR dari glukosa kalau dijumlahin itu totalnya 180 gitu ya. Nah, untuk mencari nilai MR itu kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya, kalian bisa lihat. Nah, oke. Nah, cari molal gimana? Berarti gram glukosa, massa glukosa dibagi dengan MR glukosanya. Nah, gram glukosa bisa dilihat dari soal ya. Terus 1000 dibagi itunya 500 ya. Nah, nilai KF-nya berapa? Nah, nilai KF-nya 1,8. Nah, kita bisa coret manual. Oke, berarti 0, jadi 0,1 kali 2 kali 1,8. Nah, kalian bisa lihat di situ kita bisa cari ya 0,36. Nah, ketika sampai di sini belum selesai ya. Karena yang ditanya adalah TF larutan. Nah, kalau TF larutan berarti kalian harus cari TF, T0, F air ya. Titik beku air itu berapa? Air membeku tuh pada saat suhu berapa? Dikurangi nilai delta TF-nya gitu. Nah, kenapa dikurangin? Karena penurunan ya. Berarti ini 0 derajat Celcius kurangi 0,36 derajat Celcius. Ini derajat Celcius ya. Nah, hasilnya minus 0,36 derajat Celcius ya. Ini jawabannya. Gampang ya, kalian bisa coba sendiri. Nah, oke, kita lihat larutan yang mengandung 20 gram zat non-elektrolit dalam 1 liter air mendidih pada suhu 100,052 jika Kb air. Nah, yang ditanya adalah MR, teman-teman. Ya, untuk soal ini yang ditanya adalah MR zat non-elektrolit. Ya. Kita urai dulu ya. Di sini kan berkaitan dengan kenaikan titik didih Kb, ya. Berarti di sini kita cari nilai delta Tb dong. Ya. Nah, delta Tb ini kita harus cari dulu berapa. Nah, kita tahu si air itu kan mendidih di 100, ya. Nah, terus ketika dimasukkan zat non elektrolit, si air naik titik didihnya ya di 100,052. Berarti nilai delta Tb-nya adalah 100,052 titik didih larutan kan dikurangi titik didih si airnya 100 derajat Celcius. Jadi hasilnya 0,052 derajat Celcius. Oh, kita udah tahu kenaikan titik didihnya 0,052. Nah, lanjut kita masukkan ke rumus ini. Massa zat non elektrolit dibagi MR zat non elektrolit kali 1000 per massa pelarutnya si airnya, langsung kali Kb gitu. Nah, kita masukkan, kita kan mau mencari MR nih. Nah, mencari MR berarti kita balik aja ya. Berarti MR nya ke sini, delta Tb nya
kita pindahin ke sini ya, matematik. Berarti MR sama dengan gram ininya berapa? 20. Delta TB-nya berapa? 0,052. Rumusnya udah sedikit berubah ya. 1000, ini 1000 per massa pelarutnya. Nah, ini 1 liter air. 1 liter air itu nih, 1 liter air itu mengandung 1000 mili ya. Nah, kita punya massa jenis air itu 1 gram per mili. Artinya 1000 mili itu setara dengan, jadi 1000 mili itu setara dengan 1000 gram. Benar gak? Nah, karena ini 1000 gram, berarti ini masukin 1000 gram di sini. Kali KB airnya berapa? 0,52. Wah. Nanti kita bisa dapat hasilnya. Nah, gitu. Oke, ini 1. Nah, ya. Kita bisa hitung. Nah, yaitu 200 ya. Gampang ya. Kalian bisa coba sendiri dengan melatih terus-menerus. Pasti kalian bisa. Oke, untuk soal selanjutnya kita sama mencari nilai massa molekul relatif ya. Berkaitan dengan penurunan titik beku larutan, berarti di sini kita harus tahu nilai delta TF. Nah, tapi kita harus tahu dulu nilai delta TF-nya berapa. Nah, sila penurunan titik beku larutan 0,93 derajat Celcius. Oh, ini kita udah gampang. Nilainya 0,93 derajat Celcius. Berarti ya, nanti kita langsung substitusi aja. Nilai delta TF-nya adalah 0,93 derajat Celcius. Seperti biasa, kalau nilai delta TF itu berarti gram zat terlarut dibagi mR zat terlarut kali 1000 per massa air atau massa pelarutnya kalau air, kali nilai KF. Nah, MR-nya kita tukar ya. Nah, berarti gramnya berapa? Gram zat terlarutnya 1,8 dibagi nilai MR-nya. Kita tahu kita yang dicari ya. Nilai delta TF-nya maksud saya, nilai delta TF-nya itu sekitar 0,93 kali 1000 per massa pelarutnya adalah 200 kali KF. KF-nya 1,86. Ini 5 ya. 18 ya. Nah, ini nih. Gampang ya, kalian bisa coba. Oke, untuk soal selanjutnya ini. Nah, kalau tadi kan nyari MR ya kalau sebelumnya. Nah, sekarang kita nyari massa zatnya. Massa zat yang diperlukan pada saat untuk pelarutannya. Oke. Di sini kita berkaitan dengan penurunan titik beku. Menurunkan titik beku ya, 2,5 liter air. Nah, berarti kita harus cari dulu nilai delta TF-nya. Nilai delta TF-nya itu berarti TF air ya. Si TF air dikurangi TF larutan. Nah, TF airnya berapa sih? TF airnya kan berapa tuh? 0. Dikurangi 0 derajat Celcius ya. Di sini minus 0,74 derajat Celcius. Berarti hasilnya nanti 0,74 derajat Celcius. Nah, diperlukan jumlah gula yang harus dilarutkan. Berarti kita substitusi lagi ya di sini. Delta TF itu sama dengan seperti biasa gram zat terlarut dibagi mR zat terlarut kali 1000 per massa pelarut kali nilai KF gitu. Nah, tapi ini mah kita mau mencari nilai gramnya. Nah, berarti nilai gram itu gram ya. Kita silang. Berarti nilai delta TF dikalikan MR dikalikan P dibagi nilai 1000 kali KF ya. Oke, berarti berapa sih masanya? Ya tinggal masukkan. KF-nya 0,74. MR-nya berapa gulanya? Nah, gula itu dia punya MR di soal 342. Tinggal masukkan aja 342 kali massa pelarutnya. Nah, lihat.
Ini ada massa airnya itu bukan massa air, volume air itu 2,5 liter air. Berarti kalau 2,5 liter itu sama dengan 2500 mili. 2500 mili karena air punya massa jenis 1 gram per mil. Ini cm kubik itu setara dengan mililiter ya. 1 gram per mililiter itu sama, berarti 2500 mili sama dengan 2500 gram. Nah, artinya massa pelarutnya di sini berarti 2500 gram per 1000 kali nilai KF-nya adalah, sudah ada di soal, 1,86. Yuk, kita coba cari. Nah, ya, oke, kita cari 340,16 ya, tapi itu setara dengan 340 kalau kita bulatkan gram ya. Oke. Nah, kita bisa bulatin ya. Oke, kalian harus bisa coba sendiri ya, agar kalian terlatih dan terbiasa.